Di Lampung tahun 2017, sebuah kisah yang harusnya berisi masa depan seorang pelajar berubah menjadi tragedi yang memilukan. Seorang pelajar dihilangkan oleh dua orang, ya, pasangan suami dan istri, hanya dikarenakan hal yang sangat sepele. Hal itu adalah mereka ingin mudik tapi tak punya kendaraan. Dan demi menjaga gengsi di kampung halaman, keduanya memilih jalan pintas, jalan yang mereka sebut jalan ninja dalam versinya sendiri. Korbannya bernama Merdi Irawan, seorang pelajar SMA Mutiara Natar yang dikenal rajin, tenang, dan sopan. Tapi siapa sangka, di balik kegiatan sekolah dan kehidupan kos yang sederhana, Mau ternyata sedang menunggunya di tempat yang paling aman baginya, yaitu di kamarnya sendiri. Kasus ini pun menggemparkan publik. Pelaku bukan perampok asing, bukan pula orang tak dikenal, tapi pasangan suami istri muda yang tinggal di kos yang sama dengan korban. Mereka dikenal biasa saja, tak tampak seperti orang yang mau melakukan penghilangan sekejam itu. Di balik wajah yang tampak datar, rupanya tersimpan sebuah rencana yang gelap, yang berawal dari sakit hati sepele dan berakhir dengan sebuah penghilangan nyawa secara berencana. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Pasangan Agus Nawi dan Ritalia Eviana adalah pasangan suami dan istri muda asal desa Tanjung Jati, Kecamatan Negeri Agung, Waikanan, Lampung, hidup sederhana di perantauan. Mereka menikah muda, sekitar usia 22 tahun, dengan harapan bisa membangun hidup yang lebih baik di kota. Namun kehidupan di Bandar Lampung tak seindah bayangan. Segalanya serba sulit dan serba mahal. Pekerjaan serabutan menjadi rutinitas mereka sehari-hari. Agus dikenal sebagai pemulung yang kadang membantu pekerjaan kasar di sekitar terminal Raja Basah. Sementara Ritalia yang akrab disapa Vita pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga, bahkan di rumah keluarga Merdi Irawan beberapa tahun sebelumnya. Kehidupan mereka pas-pasan, penghasilan tak menentu, kamar kos sempit, dan tumpukan utang kecil sering membuat keduanya bertengkar. Mereka tinggal di sebuah kamar kos di Jalan Kapten Abdul Haq, Raja Basah, Bandar Lampung. Disebutkan dari sebuah sumber yang berhasil saya kulik, dikatakan bahwa Agus dan Vita pernah tinggal dalam satu komplek kos-kosan yang sama dengan Merdi Irawan. Di lingkungan di mana mereka tinggal, pasangan ini dikenal pendiam, jarang bergaul, dan lebih sering berdiam di kamar. Tak banyak yang tahu bagaimana hubungan rumah tangga mereka sebenarnya berjalan. Tapi orang sekitar menggambarkan keduanya sebagai pasangan muda yang saling menutup diri dari dunia luar. Agus berpenampilan sederhana, kurus, rambut pendek dengan pakaian seadanya. Vita sebaliknya, dikenal lebih sedikit cerewet. Mereka tidak punya kendaraan, tidak punya pula barang berharga. Hidupnya bergantung pada hari ini, apa yang bisa mereka makan hari ini, dibayar hari ini, dan kalau ada sisa ya disyukuri. Agus Nawi dan Ritalia Eviana alias Vita bukanlah pasangan dengan segala hingar-bingar yang ada. Tidak ada cerita usaha maju, tak ada pula tabungan aman. Yang ada hanyalah tagihan, kebutuhan, dan sebuah percakapan pendek soal bagaimana agar hidup serba kecukupan, atau bisa mudik dan atau pulang kampung dengan tetap kelihatan tanda kutip baik-baik saja di mata keluarganya. Tekanan yang simpel bentuknya tapi tajam rasanya. Ingin diakui, ingin pulang menjaga gengsi, membawa kendaraan, ingin tampil pantas. Dari hal itu niat busuk pun dipikirkan. Kalau tak bisa punya, kenapa tidak tanda kutip mengambil? Agus bukanlah tipe orang dengan banyak rencana. Ia lebih ke eksekutor yang tangannya akan mulai bekerja ketika ide itu sudah membulat. Porosnya atau si komandannya malah ada di Vita. Ia lebih sering mendorong, mengarahkan, menyiapkan alasan, menghilangkan ragu sang suami dengan kalimat-kalimat pendek yang mengeraskan hati. Merdi Irawan seorang pelajar SMA Mutiara Natar, Lampung Selatan. Usianya baru 17 tahun pada saat itu. Umur yang biasanya diisi dengan mimpi tentang masa depan, bukan maut yang datang tiba-tiba. Merdi tumbuh di keluarga yang sederhana. Sang ibu baru aja dipanggil Sang Maha Kuasa 40 hari yang lalu sebelum tragedi ini terjadi. Sementara sang ayah berjuang sendirian menemani Merdi dan saudaranya di rumah mereka di daerah Natar. Bagi teman-temannya, Merdi adalah sosok yang pendiam, sopan, dan tak banyak bicara. Ia dikenal sebagai pribadi yang tenang dan ramah, dan di sekolah Merdi jarang banyak bicara. Ia juga bukanlah tipe orang yang menonjol, tapi justru dikarenakan kesederhanaannya itulah banyak teman dan guru menaruh simpati padanya. Di kos tempat di mana Merdi tinggal, seperti yang saya bahas sebelumnya, Merdi dikenal sederhana. Tidak ada tanda-tanda orang muda yang liar seperti prasangka banyak orang setelah kasus ini mencuat.
Namun di dalam hidup yang tenang itu, ada sebuah peristiwa yang diam-diam meninggalkan jejak. Beberapa waktu sebelum tragedi, Merdi pernah berada di satu tempat yang sama dengan Agus Nawi pada saat di sebuah warung remang-remang di pinggir jalan. Di malam itu terjadi keributan di antara Agus dan seseorang dan sayangnya Merdi kebetulan melintas di tempat itu. Namun alih-alih Merdi yang kenal dengan Agus membantu Agus yang dikeroyok beberapa orang itu, justru ia memilih untuk diam, tak ikut campur ketika Agus dipukuli. Hal itu sepele, mungkin tak tampak penting, tapi bagi sebagian orang, rasa malu itu bisa tumbuh menjadi bara yang sulit untuk dipadamkan. Dan dari hal inilah dikatakan bahwa dendam Agus Nawi kepada Merdi, ia biarkan tetap tumbuh subur dalam benaknya. Waktu berjalan hidup Agus dan istrinya Vita makin sulit. Penghasilan dari memulung nyaris tak cukup untuk makan sehari-hari. Utang menumpuk dan menjelang akhir tahun mereka terpikir untuk pulang ke kampung halaman mereka di Waikanan. Tapi satu hal yang membuat Vita ragu. Hal itu adalah tentang bagaimana mereka bisa pulang ke kampung halaman, bagaimana menjawab pertanyaan orang kampung nanti, pertanyaan tentang hidup, kerjaan, dan kebanggaan yang sudah lama hilang. Dalam situasi seperti itu logika sering kalah oleh gengsi. Vita yang pernah kerja sebagai pembantu di rumah keluarga Merdi tahu orang itu punya motor yang menjadi tiket pulang mereka. Lalu ia mulai meyakinkan Agus bahwa mungkin ini saatnya meraih kembali nasib, meski dengan cara yang salah. Kata-kata itu tumbuh menjadi bisikan, bisikan jadi rencana, dan rencana itu perlahan berubah menjadi niat. Bagi mereka, hidup sudah terlalu sempit untuk menunggu keberuntungan. Mereka ingin mudik, ingin terlihat seperti orang yang berhasil, meski hanya dengan motor pinjaman dari dosa. Dan disitulah semuanya mulai mengarah ke malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam di mana rasa malu dan niat untuk mudik berubah menjadi penghilangan yang seharusnya tak pernah terjadi. Malam itu pada 14 Oktober 2017, kos di Jalan Kapten Abdul Haq, Rajabasa tampak sepi. Di salah satu kamar kecil di ujung lorong, Merdi Irawan tengah dalam rehatnya. Tak ada yang aneh di malam itu, kecuali rencana gelap yang telah disusun oleh Agus Nawi dan istrinya, Ritalia Eviana alias Vita. Beberapa jam sebelumnya dikatakan bahwa keduanya sempat berbincang di kamar sempit milik mereka. Vita yang lebih dulu memunculkan ide dengan ia katakan, "Kalau kita bawa motor Merdi, kita bisa pulang kampung besok." Awalnya Agus ragu, tapi tekanan ekonomi, rasa malu, dan bisikan istrinya perlahan menyingkirkan logika. Malam itu mereka sepakat, motor itu mesti mereka ambil, dengan cara apapun. Agus juga semakin yakin atas niatnya itu, dikarenakan ia punya dendam atas perlakuan Merdi, yang diam saja ketika ia dikeroyok ketika Agus sedang mabuk. Lalu di jam 10 malam singkatnya, Agus menghampiri Merdi. Ia ketuk pintunya, pura-pura ingin minjem sesuatu. Merdi yang kenal dengan Agus tak curiga sedikit pun. Ketika pintu dibuka, Merdi langsung saja menuruti perintah Agus ketika Agus minta dirinya untuk masuk ke dalam kamarnya. Ketika Agus tiba, singkatnya, musik keras sengaja diputar di kamar itu agar suara lain tak terdengar. Agus yang telah mempersiapkan diri dengan palu besi, kemudian tanpa ragu, ia arahkan itu ke kepala Merdi dari belakang satu kali hingga tubuhnya terjatuh. Vita yang kemudian muncul dari belakang segera mulut korban. Sementara itu sajam yang ia bawa ia arahkan ke leher Merdi. Kemudian dia pun diam dalam hening. Merdi tak sempat melakukan perlawanan dikarenakan sungguh serangan secepat kilat dan sekeras baja itu tak mampu ia kendalikan. Ia semakin tumbang dan semakin lemah, dan tak lama kemudian ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan kepergian Merdi, keduanya tak berhenti. Mereka membungkus tubuhnya dengan gulungan kabel listrik dan tikar, lalu mengambil barang-barang milik Merdi, yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Jet dan ponselnya. Dan dengan motor korban, mereka kabur menuju kampung halaman mereka di Waikanan dan selesai. Esok paginya penghuni kos mencium bau yang tak sedap. Pintu kamar Merdi dikunci dari luar. Ketika dibuka, tubuh Merdi ditemukan terlentang, bersimbah noda merah dengan hantaman benda tumpul di kepala dan luka di bagian lehernya. Kasus ini dapat terbongkar setelah adanya laporan penemuan tubuh Merdi dalam kamar kos Jalan Kapten Abdul Haq, Rajabasa pada 24 September 2017 yang lalu. Tim gabungan Polres Bandar Lampung dan Polsek Kedaton langsung bergerak melakukan olah TKP. Petugas saat itu menemukan bukti-bukti kunci. Sepeda motor Yamaha Jupiter Jet milik korban hilang. Alat-alat kejahatan seperti palu dan sajam tertinggal di lokasi. Penyidikan dan penyelidikan berlangsung cepat namun hati-hati. Detail yang muncul dari saksi kos mencatat bahwa korban sempat ditemui oleh pasangan muda yang tinggal dekat kamar korban.
Polisi kemudian menelusuri hubungan digital, termasuk chat dan jejaring Facebook yang mengarahkan kepada kedua pelaku, Agus Nawi 22 tahun dan istrinya, Ritalia Eviana alias Vita 22 tahun. Penangkapan kemudian dilakukan singkatnya pada hari Minggu 8 Oktober 2017. Mereka diamankan di Waikanan di kampung halaman mereka. Agus sempat mencoba untuk melarikan diri dan kemudian dia pun dilumpuhkan dengan hadiah di kedua kakinya. Saat dilakukan penggerebekan, motor korban dan ponsel berhasil ditemukan di lokasi tersangka. Barang-barang yang diamankan kemudian langsung dikaitkan dengan TKP. Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono mengatakan bahwa tersangka Ritalia berperan sebagai perencana utama. Ia memang pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga korban dan itu menjadi dasar pengenalan dengan korban. Agus yang bertindak sebagai eksekutor. Pernyataan ini menguatkan bahwa bukan hanya kebutuhan ekonomi yang menjadi motif dalam kasus ini, namun juga masalah lama yang telah menyimpan dendam, yaitu ketika Agus pernah merasa tidak dibantu oleh korban dalam suatu kejadian keributan. Dengan bukti fisik, pengakuan, dan jejak digital yang mengarahkan kepada mereka, polisi lalu menaikkan status keduanya sebagai tersangka dalam kasus penghilangan nyawa secara berencana. Kasus ini langsung menjadi sorotan publik Lampung dikarenakan pelaku adalah pasangan suami dan istri yang tinggal di lingkungan korban sendiri, bukan orang yang jauh yang tak dikenal. Pemeriksaan lebih lanjut dan persiapan sidang pun segera dimulai. Sidang kasus penghilangan Merdi Irawan digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Agus dan Vita duduk di kursi terdakwa dengan wajah tertunduk. Dalam sidang itu, keduanya menangis dan menyampaikan permintaan maaf. Agus berkata lirih bahwa ia menyesal, sementara sang istri menangis terseduh sampai suaranya nyaris tak terdengar. Dari kursi pengunjung, kakak korban tak kuasa menahan emosi. Ia berteriak histeris menuduh kedua terdakwa tak punya hati karena menghilangkan adiknya demi sebuah motor. Dan melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Agus Nawi alias Agus dengan hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Ritalia Eviana alias Vita binti Amrozi diganjar dengan hukuman 18 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir